6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa untuk terduga pelaku dari 6 orang ini telah diberangkatkan ke Propam Polda Sultra untuk dilakukan prosesnya. Insya Allah sampai dengan Lebaran yang akan datang kita pastikan cukup dan barangnya tersedia. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau nyatakan 6 anggotanya yang terlibat kasus penganiayaan terhadap juniornya telah diamankan di Polda Sultra. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok bagi masyarakat mencukupi menjelang bulan Ramadan, bahkan hingga Lebaran nanti. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 28 Februari 2025, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau nyatakan 6 anggotanya yang terlibat kasus penganiayaan terhadap juniornya, inisial Bribda A, telah diamankan di Polda Sulawesi Tenggara. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter WOD Nurliani. Kapolres Bau-Bau melalui Kasih Humas Kompol Abdul Rahmat membenarkan insiden penganiayaan yang terjadi di Polres Bau-Bau. Pihak kepolisian menyayangkan kejadian yang menimpa Bribda A akibat tindakan berlebihan yang dilakukan oleh sejumlah bintara senior di Barak Dalmas Polres Bau-Bau pada Jumat 21 Februari malam. Mengenai isu adanya korban lain yang mencapai 9 orang, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasih Humas menegaskan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku bukan bagian dari kegiatan resmi, melainkan apel malam yang seharusnya bertujuan untuk mengecek kehadiran bintara baru di Barak. Ia menyebutkan sehari pasca kejadian, 6 terduga pelaku telah diamankan dan diberangkatkan ke Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses disiplin dan juga kode etik. Lanjutkan kembali bahwa untuk terduga pelaku dari 6 orang ini, besoknya tanggal 26 Februari 2025 telah diberangkatkan ke Propam Polda Sultra untuk dilakukan prosesnya, untuk dari proses disiplin maupun proses kode etiknya, dan saat ini sudah ditahan di Propam Polda Sultra. Polres Bau-Bau turut berempati dengan kejadian tersebut. Sebagai bentuk perhatian, pihaknya memfasilitasi keberangkatan dan pengobatan korban menuju Kota Makassar. Sebelumnya, kasus penganiayaan antara sesama anggota kepolisian ini terjadi pada Jumat 21 Februari malam di Barak Dalmas Polres Bau-Bau. Korban yang diketahui berinisial A dengan pangkat Bribda merupakan anggota baru yang direkrut melalui jalur kompetensi dan baru saja bertugas di Polres Bau-Bau setelah pindah dari Polda Sulawesi Tenggara. Akibat insiden ini, Bribda A mengalami luka parah, termasuk kebocoran pankreas yang memerlukan tindakan operasi di Kota Makassar. Kejadian ini turut membuat orang tua korban terpukul, sehingga mereka meminta bantuan lembaga hukum untuk memproses para pelaku secara pidana. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menegaskan bahwa seluruh untuk seluruh pengelola makanan yang terlibat dalam program makanan bergizi gratis atau MBG telah mendapatkan pemahaman mengenai keamanan pangan serta sistem higienis yang sesuai standar. Langkah ini dilakukan guna memastikan pangan yang dikonsumsi oleh peserta program aman dan berkualitas. Sebelum mulai bertugas, para penjamah makanan telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh puskesmas terdekat dari lokasi pelayanan MBG. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat dan layak mengolah makanan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Yuslina, mengungkapkan pelatihan yang diberikan kepada para penjamah makanan program MBG telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Yuslina merincikan pelatihan ini mencakup berbagai aspek keamanan pangan, mulai dari pemeliharaan bahan baku hingga proses pengolahan dan penyajian kepada sasaran, yakni satuan pendidikan dan masyarakat.
Terdapat 6 materi utama yang diberikan dalam pelatihan ini, yaitu kebijakan keamanan pangan, penyebab cemaran pangan, penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja di dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi, proses pembersihan dan sanitasi peralatan, dan higienitas sanitasi perorangan bagi penjamah makanan, yakni dengan menggunakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, masker, celemek, sarung tangan, dan alas kaki. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga memastikan bahwa 47 orang yang bertugas sebagai penjamah dan pengolah makanan di setiap dapur telah mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan baik. Program MBG di Kota Bau-Bau mulai dilaksanakan serentak pada 17 Februari lalu. Program ini berlangsung di 2 dapur umum, yakni Dapur Umum Murhum 1 dengan target sasaran 3.230 anak, serta Dapur Umum Surawalio dengan target sasaran 1.052 anak. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya, pemerintah Kota Bau-Bau memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok bagi masyarakat mencukupi menjelang bulan Ramadan, bahkan hingga Lebaran nanti. Selengkapnya, mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Insya Allah sampai dengan Lebaran yang akan datang kita pastikan cukup dan barangnya tersedia. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah Kota Bau-Bau memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok bagi masyarakat mencukupi bahkan hingga Lebaran nanti. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan para distributor untuk menjamin pasokan bahan pangan. Sampai dengan hari ini insya Allah kebutuhan akan telur, ayam potong, kemudian ayam kampung itu yang akan dibutuhkan masyarakat, kemudian daging, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, termasuk beras hari ini insya Allah kami pastikan cukup berdasarkan hasil pemantauan kami dan diskusi kami kepada semua distributor kebutuhan pokok ini. Insya Allah sampai dengan Lebaran yang akan datang kita pastikan cukup dan barangnya tersedia. Ali Hasan menjelaskan para distributor telah menyiapkan stok di gudang mereka mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Ia juga mengatakan baru-baru ini pihaknya bersama tim pengendali inflasi daerah TPID telah melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional, pasar modern, dan gudang Bulog. Selain itu, pemantauan harga, stok, hingga distribusi bahan pokok juga rutin dilakukan pihaknya hampir setiap hari. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat lebih banyak, sehingga pelaksanaannya tidak harus tiap bulan, tapi hampir setiap hari kita lakukan pemantauan terkait dengan harga-harga, kemudian stok, dan distribusi barang. Terkait harga beras yang mengalami sedikit kenaikan, Ali Hasan menjelaskan hal ini disebabkan antara lain oleh penghentian sementara penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SDHP oleh Bulog, namun pihaknya memastikan bahwa stok beras secara keseluruhan masih mencukupi. Selain memastikan ketersediaan stok, Pemkot Bau-Bau juga berupaya mengendalikan harga melalui pelaksanaan pasar murah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau telah menggelar kegiatan ini melalui Toko Tani Indonesia Center sejak tanggal 24 Februari. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemkot Bau-Bau berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan nyaman, tanpa khawatir akan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, personil Satbinmas Polres Buton menggelar kegiatan bakti religi dengan membersihkan Masjid Jabar Nur yang terletak di Kelurahan Takimpo, Pasar Wajo kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kontribusi Polri terhadap masyarakat, sekaligus sebagai persiapan untuk menyambut bulan yang penuh berkah. Para personil Polri ini turut berperan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah agar umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk selama Ramadan. Dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Buton, Ibtu Al-Muhalid,
anggota Satbinmas melakukan serangkaian aktivitas pembersihan, mulai dari bagian dalam hingga luar masjid. Tidak hanya itu, mereka juga membersihkan karpet, kaca jendela, serta memperbaiki berbagai fasilitas lainnya untuk memastikan kenyamanan para jamaah. Kegiatan bakti religi ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pengurus masjid yang sangat menyambut baik inisiatif ini. Mereka menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh personil Satbinmas Polres Buton. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat dapat terwujud. Selain itu, diharapkan masjid yang telah bersih dan nyaman ini dapat menjadi tempat ibadah yang ideal selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau menyatakan 6 anggotanya yang terlibat kasus penganiayaan terhadap juniornya telah diamankan di Polda Sultra. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok bagi masyarakat mencukupi menjelang bulan Ramadan, bahkan hingga Lebaran nanti. Kami harap Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bau-Bau, untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya, Lode Muhammad Syaribul, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.